Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan ditayangkan praktikum virtual kimia organik yang berjudul sintesis iodoform. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari sintesis senyawa iodoform. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah langkah kerja dalam praktikum ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap sintesis kristal iodoform, kedua, tahap pemurnian dengan cara rekristalisasi, dan ketiga, tahap penimbangan kristal hasil sintesis dan identifikasi dengan cara penentuan titik leleh. Langkah pertama pada proses sintesis iodoform adalah menimbang padatan iodin sebanyak 2,5 gram. Banyak 2,5 gram padatan iodin di dalam Erlenmeyer, ditambahkan aseton sebagai pelarut. Volume aseton yang ditambahkan sebanyak 3,2 mili. Hasil dari penambahan aseton sebagai pelarut pada padatan iodin adalah larutan berwarna coklat tua pekat dan padatan iodin yang belum larut sempurna. Langkah selanjutnya adalah penambahan natrium hidroksida secara tetes demi tetes hingga terbentuk kristal berwarna kuning. Penambahan natrium hidroksida menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan, yaitu dari coklat tua menjadi coklat kekuningan dan juga terbentuk kristal berwarna kuning. Setelah kristal kuning terbentuk, larutan segera diencerkan dengan aquades sebanyak 75 ml. Larutan yang telah diencerkan menggunakan aquades kemudian disaring dengan corong Bachner.
Penyaringan dilakukan dengan metode dekantasi, di mana larutan akan dialirkan secara perlahan melalui pengaduk kaca. Hasil dari tahap sintesis iodoform adalah terbentuk kristal berwarna kuning. Langkah awal dari proses rekristalisasi adalah memasukkan kristal hasil sintesis ke dalam Erlenmeyer dan kemudian melarutkannya ke dalam pelarut yang sesuai. Pelarut yang digunakan dalam tahap rekristalisasi adalah etanol PA. Penambahan etanol menghasilkan larutan berwarna kuning dan kristal hasil sintesis sedikit larut. Setelah penambahan etanol, larutan kemudian dipanaskan hingga kristal larut sempurna. Setelah kristal larut sempurna, terjadi perubahan warna larutan yaitu dari kuning menjadi orange. Setelah pemanasan dihentikan, larutan segera disaring dalam keadaan panas untuk mendapatkan kristal kembali. Langkah selanjutnya dari proses rekristalisasi adalah menyaring filtrat yang telah diperoleh sebelumnya dengan menggunakan corong Barnard dan pompa vakum.
Hasil dari seluruh tahap rekristalisasi adalah diperolehnya kristal berwarna kuning cerah. Setelah diperoleh kristal hasil dari proses rekristalisasi, kemudian dilakukan penimbangan terhadap kristal untuk mengetahui massa dari kristal yang terbentuk. Proses pengovenan menghasilkan kristal iodoform yang lebih kering. Untuk menentukan massa kristal hasil sintesis dilakukan dengan cara pengurangan antara massa kertas saring plus kristal dan massa kertas saring yang digunakan dalam proses rekristalisasi. Tahap terakhir adalah proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan cara penentuan titik leleh dari kristal hasil sintesis. Sebelum dilakukan penentuan titik leleh, terlebih dahulu dilakukan pengaturan terhadap alat yang disesuaikan dengan sampel yang akan diuji, yaitu kristal iodoform. Penentuan titik leleh dilakukan dengan cara menentukan
menentukan suhu saat kristal iodoform mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa kristal iodoform hasil sintesis memiliki titik leleh sebesar 120,3 derajat Celcius. Sekian video praktikum ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.